Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kajian sosiologi pendidikan yang akan kita kaji dalam hal ini tentang peranan sosiologi terhadap dunia pendidikan. Di sini kita akan bahas dimulai dari Auguste Comte pada tahun 1844 yang mana memberikan teori tentang hukum perkembangan masyarakat di dalam buku karya beliau yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Beliau menekankan hukum perkembangan masyarakat itu terdiri dari 3 jenjang. Yang pertama itu jenjang teologi. Yang kedua jenjang manifestasi. Dan yang ketiga itu jenjang iklim positif. Kita lihat dari yang jenjang pertama, yaitu jenjang teologi, di mana manusia mencoba menjelaskan gejala di sekitarnya dengan mengacu pada hal-hal yang bersifat adi kodrati. Kemudian selanjutnya, yang kedua, taraf perkembangan pencapaian manifestasi kemampuan manusia untuk menangkap fenomena lingkungan dengan menyandarkan pada kekuatan-kekuatan metafisik atau abstrak. Selanjutnya, jenjang yang ketiga, yaitu iklim positif, di mana adanya prestasi kemampuan manusia untuk menjelaskan gejala alam maupun sosial berdasar pada deskripsi ilmiah melalui pemahaman kekuasaan hukum objektif. Itulah teori hukum perkembangan masyarakat menurut Auguste Comte. Beberapa prinsip penerapan birokrasi dalam lembaga sekolah menurut Robinson ada 6. Yang pertama itu aturan dan prosedur yang ketat melalui birokrasi. Yang kedua, memiliki hierarki jabatan dengan struktur pimpinan yang mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Yang ketiga, pelaksanaan administrasi secara profesional. Yang keempat, mengenai mekanisme perekrutan staf dan pembinaan secara bertanggung jawab. Yang kelima, struktur karir yang dapat diidentifikasikan. Yang keenam, pengembangan hubungan yang bersifat formal dan impersonal. Peranata manajemen sekolah menurut Robinson itu ada 4.
Yang pertama itu manajemen ilmiah, yang kedua itu sistem sosioteknis, yang ketiga itu pendekatan sistemik, yang keempat pendekatan individual. Di mana pendekatan individual itu ada dua teori, yaitu pertama teori pasif dan teori aktif. Ini akan kita bahas pada slide selanjutnya. Manajemen ilmiah biasanya menggunakan alat ukur dan perbandingan yang jelas dan tepat, menganalisis dan membandingkan proses-proses yang telah dicapai, menerima hipotesis terkuat yang lulus dari verifikasi, serta menggunakannya sebagai kriteria tunggal. Sistem sosioteknis. Sekolah itu mencakup banyak hal yang menjadi input organisasi, namun staf akan mengetahui sifat input itu, dan sekolah dapat menentukan instrumen pengolahan demi menjamin hasil yang optimal. Manajemen sosioteknis masih menggunakan prinsip manajemen formal atau ilmiah. Pendekatan sistemik. Pengakuan adanya bagian-bagian suatu sistem yang terkait erat pada keseluruhan. Batas-batas antar bagian harus diketahui dengan tegas. Dalam mengidentifikasi komponen lembaga sekolah, berusaha menampung tuntutan dari orang tua siswa, industri setempat, pendapat profesional, dan kebijaksanaan pendidikan. Pendekatan individual itu mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan dalam organisasi. Terdapat dua teori. Yang pertama itu teori pasif, di mana menekankan pengamatan input pendidikan secara kolektif. Yang kedua itu ada teori aktif, yang mana mengutamakan kemampuan aktif para siswa untuk menginterpretasikan makna-makna normatif dan tindakan yang diharapkan. Ya, di sini bisa kita lihat ada skema sistem pendidikan. Berawal dari input atau siswa dan berakhir pada output atau lulusan. Proses pendidikan sangat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor dari dalam atau yang disebut dengan instrumental. Merupakan faktor yang mempengaruhi dari dalam institusi atau lembaga pendidikan itu sendiri. Antara lain, guru, administrasi, kurikulum, anggaran, sarana, dan prasarana. Selanjutnya, ada juga faktor dari luar atau yang disebut dengan environmental. Merupakan faktor yang mempengaruhi dari luar institusi atau lembaga pendidikan. Di antaranya itu lingkungan, sosial budaya, keamanan, kependudukan, ekonomi, politik, dan masyarakat. Misalkan di dalam melaksanakan proses pendidikan, ada yang mempengaruhi siswa atau siswa itu terpengaruh. Salah satu dari faktor luar, maka akan terjadi putus sekolah. Contohnya, apabila siswa sudah terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik atau ada
temannya yang tidak bersekolah, dengan adanya pengaruh dari teman yang tidak sekolah, maka proses pendidikan siswa yang sekolah yang berteman dengan temannya yang tidak bersekolah, proses pendidikannya itu tidak akan maksimal, sehingga bisa akan mengakibatkan siswa yang bersekolah tersebut putus sekolah. Itu contoh real penyebab siswa itu putus sekolah. Karena di dalam proses pendidikan ada yang mempengaruhi, baik itu pengaruh dari dalam sekolah tersebut ataupun pengaruh dari luar sekolah tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa sosiologi memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan karena sosiologi mempelajari dan mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik manusia sebagai individu dengan individu maupun individu dengan masyarakat, bahkan dengan pemerintah. Kelas sebagai suatu sistem sosial. Pada dasarnya, proses-proses pendidikan yang sesungguhnya adalah interaksi kegiatan yang berlangsung di ruang kelas. Jadi dari sudut sosiologi, ada beberapa pendekatan yang digunakan sebagai alat analisis untuk mengamati proses-proses yang terjadi di ruang kelas. Di antaranya adanya teacher center atau bisa dikatakan merupakan metode pengajaran yang mana berpusat pada guru. Selanjutnya itu ada yang dikatakan dengan learner center atau metode pembelajaran yang berpusat pada pembelajar atau siswa. Dan bisa kita simpulkan bahwa metode pembelajaran di dalam kelas sebagai suatu sistem sosial yang paling efektif untuk kegiatan pembelajaran di kelas itu merupakan tipe learner center. Karena semakin besar ketergantungan murid kepada guru, semakin kurang siswa tersebut mengembangkan strategi-strategi belajarnya sendiri. Selanjutnya, kajian sosiologi terhadap pendidikan. Menurut Munib tahun 2007, membagi bahwa sosiologi atau kajian sosiologi terhadap pendidikan itu ada dua.
Yang pertama itu pendidikan dan masyarakat, di mana itu akan membahas untuk memelihara kebudayaan, nilai-nilai kepercayaan, dan norma-norma. Selanjutnya, pendidikan dan perubahan sosial, di mana akan ada perubahan teknologi, perubahan demografi, urbanisasi dan suburbanisasi, dan adanya perubahan politik, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Kita kaji secara rinci. Yang pertama itu dilihat dari perubahan teknologi, di mana individu untuk memiliki keterampilan baru, dan sekolah mempersiapkan lulusan untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dengan menggunakan media pembelajaran, komunikasi, transformasi, dan revolusi bioteknologi. Kalau dari perubahan demografi, dilihat dari pengembangan kebijakan pendidikan, pembatasan secara ketat penerimaan siswa baru, ketidakseimbangan antara pertambahan penduduk dengan fasilitas pendidikan. Kalau dilihat dari urbanisasi dan suburbanisasi, maka diketahui tanggung jawab sekolah dalam membantu menyesuaikan diri berbagai macam kelompok, dan adanya peranan sekolah dalam membantu mekanisme kontrol sosial di masyarakat, serta sekolah itu mempersiapkan peserta didik atau siswa secara tepat untuk hidup di perkotaan. Perubahan politik masyarakat, bangsa, dan negaranya. Itu biasanya dilihat adanya peningkatan keterlibatan pemerintah di dalam kegiatan-kegiatan anggota masyarakat, berkembangnya saling ketergantungan antara pemerintah negara yang satu dengan pemerintah negara yang lain. Di sini ada peribahasa mengatakan bahwa tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Tuntutlah ilmu setinggi bintang di angkasa. Tetapi perlu juga kita pikirkan, apa salah ilmu sehingga harus dituntut. Kita lihat di sini ada beberapa gambar di mana binatang pun mau belajar, mau membaca, apalagi kita sebagai insan yang paling mulia, ciptaan Sang Khalik, kenapa tidak mau belajar? Nah, ada pula peribahasa dari Ibnu Majah bahwa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban setiap umat muslim. Jadi belajar itu atau menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, harus bisa meningkatkan pendidikan atau mencari ilmu yang lebih banyak lagi. Dan ini juga ada
sedikit prinsip atau pemahaman, bisa dikatakan juga peribahasa dari Pak sendiri, di mana carilah ilmu di buku dan internet. Karena ilmu itu ada di buku dan di internet. Dan carilah pengetahuan di lingkungan Anda. Karena pengetahuan itu tidak bisa dicari di dalam buku dan internet. Karena keberadaannya hanya ada di lingkungan Anda. Sekian pembahasan kita tentang peranan sosiologi terhadap dunia pendidikan. Apabila di antara kalian ada yang kurang paham tentang apa yang telah dijelaskan sebelumnya, silakan dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Maka kita akan mengupas tuntas sehingga kalian bisa paham dengan materi-materi yang telah dijelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Hatur nuhun. Thank you. Kamsya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.